Renungan menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-107. Lalu, apakah sudah cukup bila mana kita tidak membunuh sesama kita dengan cara-cara seperti itu? Dan bahkan berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Bandingkan Matius 5 ayat 44 sampai 45, Roma 12 ayat 20 dan 21, dan Amsal 25 ayat 21 dan 22. Hari ke-284. Saudara, kasih Allah yang menyelamatkan melalui kematian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, adalah kasih yang tidak diskriminatif. Semua orang dari segala lapisan, suku bangsa, golongan, status sosial, latar belakang, dan lain-lain, termasuk orang-orang yang sudah menganiaya Yesus ketika ia percaya kepada Yesus Kristus, dia diselamatkan. Kasih Allah mencakup semua orang. Itulah sebabnya Yesus menolak kasih yang diskriminatif. Saudara, kita harus mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang berbuat tidak baik terhadap kita dan memusuhi kita. Musuh yang dimaksud di sini adalah orang yang bukan umat Allah dan melawan umat Allah, sehingga sikap anak-anak Tuhan terhadap penganiayaan dan lain-lain harus positif. Demikian pula, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai kasih yang tidak membeda-bedakan atau yang tidak diskriminatif, karena seorang anak mempunyai karakter yang sama dengan Bapanya yang di surga. Oleh karena itu, kasih yang tidak diskriminatif itu harus merupakan ciri khas dari anak-anak Allah. Saudara, kasih itu dinyatakan antara lain dengan mendoakan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita, karena kita menginginkan kebaikan mereka dan bukan kehancuran mereka. Roma 12 ayat 20 yang merupakan kutipan dari Amsal 25 ayat 21 dan 22 mengatakan bahwa kita berbuat baik kepada musuh kita, maka hal ini akan meningkatkan perasaan bersalahnya. Dan salah satu cara terbaik untuk melepaskan diri dari musuh adalah dengan membuat musuh menjadi teman, sehingga kita mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Saudara, tidak mudah melakukan hal ini, karena ketika kita berbuat baik dan berdoa bagi musuh-musuh kita, berarti kita harus lebih dahulu menghilangkan perasaan benci dan keinginan untuk membalas dendam. Kita bisa melakukannya kalau kita mulai belajar mengasihi mereka, karena Yesus Kristus sudah lebih dahulu mengajarkannya. Bukan demi kepentingan pribadinya, tetapi demi kepentingan manusia berdosa. Inilah yang membuat manusia berdamai dengan Allah dan dengan sesamanya. Dia adalah Raja Damai. Orang percaya pun harus membawa damai. Saudara, hal ini mungkin terjadi jika setiap orang memikirkan orang lain terlebih dahulu dan sabar terhadap orang lain juga. Paulus di dalam Roma 12 ayat 10 mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata mendahului dalam memberi hormat berarti menomorsatukan orang lain di atas ambisi dan kepentingan pribadi kita. Orang yang tidak menaruh hormat kepada orang lain akan berbuat seenaknya
dan sering hal ini menjadi penyebab timbulnya keributan. Jadilah orang yang mencintai kedamaian dan berlakulah sabar terhadap orang lain. Puji Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya,